Museum Gedung Juang 45 Menteng 31. Pada awalnya, Gedung Juang bernama Hotel Scomper. Desain Hotel Scomper dirancang oleh pengusaha Belanda bernama L.C. Scomper pada 1939. Nah, pembangunan hotel ini ditunjukkan sebagai tempat peristirahat bagi penjabat tinggi Belanda. Kemudian, keluarga Scomper harus merelakan hotel mereka akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya, pada bulan Juli 1942, atas izin Gunsei Kanbu Sendenbu, Hotel Sitan ini beralih fungsi sebagai Asrama Pemuda Indonesia yang disebut sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Termasuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rangas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai macam aksi juga dibentuk di gedung ini melalui Komite Pan Aksi yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh 11 tokoh, yaitu Soekarni, Khairul Soleh, Hanafi, Wilhana, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Armunanto, Marutani Raharjo, Husnaini, dan Zohar Nur. Berbagai aksi dari komite ini yang itu mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia, Pusat KNIP. Peta dan HIO dijadikan Tentara Rakyat Indonesia atau TNI, pembentukan beberapa organisasi pemuda seperti Barisan Pemuda, Barisan Buruh, dan Barisan Tani. Barisan Pemuda ini kemudian menjelma menjadi Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nama saya Nopaya Salma, Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan. Pada masa pendudukan Jepang dan pergerakan nasional, gedung ini digunakan sebagai markas para pemuda radikal dalam melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada bulan Juli 1942, Menteng 31 menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia, tempat berkumpulnya para pemuda radikal dalam mematangkan rencana kemerdekaan Indonesia. Asrama ini berfungsi sebagai tempat pendidikan politik kebangsaan dan sebagai pengajarnya. Dipilih beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soekaryo, Mr. Ahmad Subarjo, MZ Jambek, Mr. Dayo, Dr. Andes Muwardi, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, dan MR Amir Sarifudin. Selain tokoh pergerakan nasional, sebagai tenaga pengajar, pihak Jepang juga ikut terlibat menjadi tenaga pengajar. Prof. Nakatani, Hasim Ziu, dan Prof. Beki. Sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak tumbuhi pohon menteng. Daerah ini merupakan tanah milik orang Manat yang kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Seiring perkembangan kota Batavia serta perdagangan hasil bumi ke mancanegara semakin meningkat. Pada tahun 1938, L.C. Scomper membuka hotel di daerah Menteng dengan nama Hotel Scomper yang terletak di Jalan Menteng 31 sekarang. Hotel ini dipergunakan khusus untuk para pedagang asing, pejabat tinggi Belanda, dan pribumi yang singgah di Batavia. Hotel Scomper ini merupakan hotel termegah saat ini. Hai, nama saya Nisha Benjana. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua perjuangan fisik dan diplomatik. Yuk kita masuk. Jadi di sini kita akan diadakan di replika gambar pasukannya. Selanjutnya di samping sini ada miniatur diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diadakan di rumah Pak Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya ada miniatur dari mobil yang waktu itu
Eagle Bridge merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diterima oleh Dr. Henry Soeharto dari Dubes Meksiko ke Tango, Albaran pada tanggal 19 Maret 1992. Jadi ini mobil Wright, satu mobil sedan limousine Wright buatan Amerika tahun 1939, merupakan mobil kepresidenan pertama pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Ir Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden RI pada saat pusat pemerintah RI pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, pasukan lintasan udara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Mugo, Yogyakarta. Itulah hari kelancaran agresi militer Belanda II. Pasukan payung yang berbaret merah didatangi dari Bandung, sedangkan payung berbaret hijau didatangi dari Semarang. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman meninggal dunia. Sejak dibentuknya Angkatan Perang RIS atau APRIS, beliau belum sempat memangku pimpinan jabatan sebagai Angkatan Perang. Di belakang saya ini terdapat foto satu, yaitu tampak teropong dengan Komandan Resimen Letkol. Mufira Mukmin bersama para perwira sedang bersiaga. Di belakang saya ini terdapat foto dua, yaitu anggota TKR beresimen sedang berjaga di perbatasan Indonesia Belanda di Front Bekasi. Saat agresi militer Belanda II, 19 Desember 1949, Panglima Besar Sudirman segera menerbitkan Perintah Kilat nomor 1 yang berbunyi, TNI dan rakyat mulai saat ini melakukan perang gerilya, meskipun dalam kondisi sakit dan harus ditunda. Beliau memimpin perlawanan rakyat semesta sampai Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik pada bulan Juli 1949. Strategi RI, diplomasi, dan bertempur. Tentara Sukarela Pembebas Tanah Air atau PETA merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Tanggal 3 Oktober 1943, berdasarkan Osamu Seire No. 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, pendidikan tentara PETA dipusatkan di Bogor yang diberi nama Jawa Boy Gyung Kanbu Kresintai atau kini Museum PETA. Di sini ada 5 pengetahuan yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang sehingga cukup siap. Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Tanggal 28 Februari 1942, tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Mamura mendarat di 3 tempat di Jawa, Banten, Deretan Wetan, dan Karagan. Jadi di sini kita lagi ada di ruang seputar proklamasi yang berada di Gedung Juang 45. Ruangan ini berfungsi sebagai perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Di ruangan ini, Ir Soekarno, Hatta, dan Subarjo menyetujui dan rumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat subuh 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati dan Dr. atau Baik diamankan para pemuda yang didukung pasukan PETA pimpinan Sedanko tinggi menuju Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak Bukit Tunggal menyelenggarakan proklamasi sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang. Mereka diamankan di rumah Jauh 1 yang pada foto di atas. Ini para wanita turut berperan serta memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LAWI yang berperan menolong korban perang. Jadi di sini ada Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakilnya Khairul Saleh.
Berikut di sini ada Bung Karno yang sedang berpidato di atas podium lapangan Ikada dalam rangka memperingati hari 1 bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada para pemuda-pemuda yang sedang melakukan apel pemuda Menteng 31. Di sini ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sedang melakukan rapat Rengas Dengklok yang bertujuan untuk mengamankan kedua intervensi dari pihak luar. Berikut di sini pertempuran Surabaya 10 November 1945. Setelah gencatan senjata antara Indonesia dan tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan di sini berangsur mereda, namun tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris yang memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris memultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanannya, meletakkan senjata dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan dengan batas waktu sampai jam 6.00 pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak karena dianggap sebagai pengkhianatan bagi para pejuang dan rakyat Indonesia. Pada 10 November 1945 pagi, Inggris membombardir Surabaya dengan meriam dari laut dan daratan. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar sampai 3 minggu di seluruh kota. Dengan bantuan aktif dari penduduk sebelumnya, seluruh kota akhirnya jatuh. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia gugur dan 200 rakyat sipil mengungsi. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira berjumlah 600 sampai 2.000 tentara. Ini ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober 1945 muncul maklumat pemerintah Republik Indonesia yang berbunyi untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Anggota TKR berasal dari ex-tentara di bawah pendudukan Jepang seperti Petah dan Hehe, serta pemuda mahasiswa yang telah dididik dasar paramiliter. Pada tanggal 15 November 1945 bertempat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Dimulai pendidikan penerbang Indonesia di bawah markas besar TKR Oyedara, pimpinan Komodor Surya Dharma. Fasilitas pendidikannya amat sederhana, berupa pesawat dwi sayap peninggalan Jepang. Pada tanggal 18 November 1945 didirikan Akademi Militer di Kota Tangerang, Jawa Barat. Mayor Daan Mogot ditunjuk sebagai Direktur Akademi. Oke, di sini saya akan menjelaskan diplomasi Republik Indonesia secara singkat. Yang pertama itu ada di tahun 1945, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Terus 1945 sampai 1949 itu Proklamasi Diplomasi Internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Terus di 1949 Perjanjian Linggarjati dan Persetujuan Rombrugge dengan Belanda. Lalu ada 1955 Konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu ada 1965 sampai 1966 itu konfrontasi dengan Malaysia. Lalu yang terakhir ada 1999 pengakuan kemerdekaan Timor Timur. Tahun 1945 sampai 1949 berjuangan melawan agresi militer Belanda. Ada juga 1949 pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan membangun negara yang bersatu melalui pembentukan Majelis Konstituante atau CI pada tahun 1956 dan Panitia Persiapan Pembentukan Konstitusi atau PPPK pada tahun 1960. Indonesia berhasil menyusun UUD 1945 yang diamandemen sebagai dasar negara yang berlaku hingga saat ini. Perjuangan ini melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Kita akan masuk ruang perjuangan menuju NKRI. Di sini ada jas yang dipakai di bahasa Indonesia naskah kita dipakai. Ini dia jasnya. Dan di sini juga ada jasnya. Dan di sini juga ada perlengkapan militer yang digunakan untuk anggota Laskar Putih pada saat bertugas. Yang ini ada kotak aluminium untuk perlengkapan medis dan juga
perlengkapan makan militer. Yang pertama ada takaran beras atau penjuru kelapa. Yang kedua ada muk atau gelas aluminium. Yang ketiga ada tempat merebus air. Yang keempat ada piring dan sendok. Kita akan masuk ke ruang perjuangan menuju NKRI. Yang pertama itu ada ikat pinggang Laskar Putri. Yang kedua itu ada baju Laskar Putri palang merah Laskar Putri Indonesia yang disebut LPI. Selanjutnya itu ada kain pejuang putri. Dan pejuang putri dimiliki oleh salah satu pejuang putri Ibu Supasi Lasmi. Pertama itu ada baju panjang coklat. Yang kedua